Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali. Kita tahu bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, mari kita menyambutnya dengan bersukaria. Setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan. Oleh sebab itu jangan ada yang sedih, karena hari di dalam Tuhan adalah hari yang penuh sukacita. Dan hari ini saya mau sharing tentang rencana Allah bagi hidup manusia. Allah tidak pernah merencanakan kemiskinan. Rencana Allah adalah kita semuanya hidup di dalam kelimpahan. Kalau kita lihat dunia yang diciptakan Tuhan adalah bukan dunia yang miskin, tetapi dunia yang berkelimpahan. Saudara bisa bayangkan dengan bintang-bintang yang di langit, jumlahnya luar biasa banyaknya. Dengan jenis kupu-kupu saja saudara bisa bayangkan ada ribuan jenis kupu-kupu. Ikan pun bisa ribuan jenis ikan. Bahkan tanaman ada ribuan. Ya kalau bisa mungkin ratusan ribu jenis tanaman. Ya apa saja yang Tuhan ciptakan di dunia ini Tuhan ciptakan di dalam kelimpahan. Karena memang itu inti hakikat daripada Allah kita. Dia Allah yang memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Jadi tidak ada orang yang percaya dianugerahkan oleh Tuhan kasih karunia untuk dia hidup miskin. Tidak ada. Kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan ada kasih karunia untuk saudara hidup dalam kelimpahan. Bukan dalam kemiskinan. Jadi sekali lagi ketika saudara sudah dengarkan pesan ini, saudara tahu saudara bukan dimaksudkan Tuhan untuk ada di dunia ini menjadi orang miskin. Ya, Tuhan ingin saudara menjadi orang yang berkelimpahan. Makanya Tuhan kaitkan selalu keselamatan kita dengan berkat. Ya, tetapi berkat bukan dalam pengertian materi. Berkat di dalam kelimpahan. Ya, jadi tidak ada orang yang bilang, wah kamu nih penganut ajaran Injil kemakmuran. Lah memang Injil itu untuk memakmurkan kita. Saudara tahu arti kata memakmurkan? Artinya memberi kita kesehatan, kehidupan yang penuh, tidak ada kekurangan. Dan memang itulah Injil. Tuhan tidak mau membuat orang kekurangan. Dalam ciptaan Allah, kita lihat tidak ada yang Tuhan ciptakan untuk kekurangan. Bahkan sekarang kalau saudara lihat dengan perkembangan teknologi, saudara bisa bayangkan dulu ada orang bilang kita akan kekurangan listrik, kita akan kekurangan air, kita akan kekurangan bahan bakar. Tetapi baru belakangan ini 10 tahun terakhir saudara ketemukan ternyata listrik dapat diolah dari angin, dari air, dari matahari. Ya, kapan orang kekurangan listrik? Kalau dulu listrik hanya dari batu bara, ya mungkin dari diesel, dari bahan bakar. Ya, bahan bakar habis kita nggak punya listrik. Tetapi kan sekarang tidak, saudara. Ditemukanlah orang ternyata yang Tuhan ciptakan angin bisa jadi listrik. Ya. Ternyata yang Tuhan ciptakan air bisa jadi listrik. Ternyata yang Tuhan ciptakan matahari jadi listrik. Jadi dari awalnya Tuhan ciptakan semua itu sudah ada di dalamnya potensi yang besar yang tinggal manusia menemukan. Makanya tidak ada orang yang dilahirkan oleh ibunya di dunia ini menjadi orang miskin, tidak ada. Semua kita dilahirkan oleh Tuhan untuk hidup dalam kelimpahan. Yang diperlukan adalah saudara jangan memandang kepada apa yang orang katakan tentang kekurangan. Begitu saudara memikirkan tentang kekurangan, maka apa yang saudara pikirkan itu akan saudara alami. Nah, itu pikiran yang salah. Jadi kalau orang berpikir di dunia ini serba kekurangan, ya maka dia nggak akan menemukan apa-apa. Tetapi saudara coba lihat orang-orang yang berpikir bahwa di dunia ini ada segala macam potensi yang tersedia di dalam segala kelimpahannya. Maka orang itu akan menemukan penemuan inovasi-inovasi yang baru. Ya, seperti sekarang saudara lihat orang bisa minum dari air laut. Ya, ribuan tahun orang tidak pernah bisa minum air laut. Ya, tetapi sekarang air laut bisa diproses menjadi air minum kesehatan. Ya. Jadi kapan air laut akan habis? Tidak pernah habis. Ya. Oleh sebab itu, orang yang berpikiran tentang kelimpahan akan menemukan inovasi-inovasi yang lain. Dan saudara, kalau saudara memikirkan perkataan Yesus, maka saudara nggak mungkin memikirkan kekurangan. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang untuk memberi kamu hidup dalam segala kelimpahan, bukan kekurangan. Jadi pada waktu saudara memiliki pikiran Kristus itu pikiran yang selalu berpikir bahwa ada cukup berkat buat semua orang. Tuhan bisa menjadikan semua orang berhasil.
Tuhan mau menjadikan semua orang kaya. Tuhan nggak mau ada orang yang iri hati satu dengan yang lain, bersaing satu dengan yang lain, menjatuhkan satu dengan yang lain demi supaya dia lebih sukses, yang lain tidak bisa sukses. Karena kesuksesan hanya terbatas, keuangan hanya terbatas. Tidak seperti itu, saudara. Tuhan ciptakan segala sesuatu di dunia ini dalam segala kelimpahan. Maka kelimpahan akan saudara ciptakan dalam diri saudara kalau saudara mulai memiliki pemikiran tentang Kristus yang sebenarnya. Kristus tidak ingin ada orang miskin. Bahkan dia katakan dia mati di kayu salib untuk supaya dia yang telah menjadi miskin bisa menjadikan orang miskin menjadi kaya. Yesus sendiri punya tujuan supaya melalui kemiskinannya waktu dia disalib ya untuk menebus dosa. Kita tahu penyaliban Yesus itu bukan karena Yesus berdosa, bukan karena Yesus nggak punya uang, tetapi dia ditelanjangin dan disalib itu karena dosa manusia. Pada waktu manusia berdosa, Yesus menyucikan, menguduskan, membenarkan, dan pada hari itu juga Yesus menghapus kutuk kemiskinan dan memberikan kepada manusia berkat kelimpahan, berkat kemakmuran, berkat kekayaan. Pada waktu saudara memikirkan Kristus yang telah mati di kayu salib, menjadi miskin buat saudara, saudara melihat kemurahan Tuhan, maka segala kekayaan Tuhan akan mulai masuk ke dalam diri saudara. Dan saudara nanti akan menghasilkan ide-ide ya, yang akan menciptakan kekayaan. Sehingga ada inovasi-inovasi yang baru yang akan membuat saudara bisa membiayai hidup saudara, keluarga saudara, anak saudara, bahkan membiayai ribuan orang yang kekurangan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan saya yakin saudara, pada hari ini ketika saudara percaya bahwa saudara diciptakan Tuhan dalam segala kelimpahan, di dalam diri saudara ada Kristus yang adalah sumber kelimpahan, maka saudara tidak akan pernah lagi mengalami hidup di dalam kekurangan. Karena Yesus tidak dimuliakan dalam kekurangan, tetapi Yesus dimuliakan di dalam kelimpahan, supaya oleh kelimpahan yang saudara alami, ada banyak orang yang akan mengalami kelimpahan. Itulah rencana Allah dari semula. Dia ciptakan segalanya dalam kelimpahan, dan dia ingin sampai dia datang, kelimpahan itu tidak akan berkurang. Selama-lamanya Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk memberi kelimpahan. Haleluya. Selamat menikmati hidup dalam segala kelimpahannya bersama dengan Tuhan Yesus yang mengasihi saudara. Haleluya. Amin.